Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, adik-adik mahasiswa, alhamdulillah kita bertemu untuk pertemuan kedua ya dengan saya. Kita udah masuk materi hari ini. Sambil menunggu yang lain bergabung, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini. Bismillah ya, semuanya sudah siap? Ya, saya lihat sudah ada 19 partisipan ya, 19 peserta. Dengan saya satu berarti sekitar 18 ya. Oke. Baik, saya tidak perlu mengabsen lagi ya sekarang. Kalian sudah absen di aplikasi yang lain? Atau belum absen nih? Belum absen. Oh, belum absen ya. Belum di-enroll, Bu. Belum di apa? Belum di-enroll kayak. Oh, belum di-enroll ya. Ya, karena kita kuliahnya belum di classroom ya, belum di aplikasi ini ya. Oke, berarti ini saya absen dulu ya. Iya, Bu. Baik. Sebentar ya. Ya, ini pertemuan kedua. Ini pertemuan pertama. Sekarang kita masuk ke pertemuan kedua. Ya, kita sudah mulai materi. Saya absen dulu. Anissa Triwahyuni. Anissa? Hadir, Bu. Baik, sudah hadir ya. Lalu kemudian Nur Ainun. Hadir, Bu. Baik. Cici Setianingrum. Hadir, Bu. Anisatul Arifah. Hadir, Bu. Ya, Nurdia. Nurdia Ambarwati. Halo. Belum hadir ya? Hadir, Baik. Bu. Gimana? Nurdia ada Nurdia? Tidak ada, baik. Oh. Rian Adriansah? Rian Adriansah ada? Tidak ada. Robi Serli? Hadir, Bu. Baik. Salsabila Adina? Salsabila? Ya. Tidak ada. Mia Wahdatun? Hadir, Bu. Ya. Ilham Ramadan? Mas Ilham mana Mas Ilham? Oh, belum ada. Baik. Maharani Puspitaningrum? Hadir, Bu. Baik. Kemudian Bernanda Eliana?
Hadir, Bu. Ya. Maaf, Nabila Bu. Zafira. Hadir, Bu. Esa Sarijana. Hadir, Bu. Ya. Alsadila. Hadir, Bu. Oke. Narendra Bagaskara. Nggak ada. Kemudian Waode Mauludina. Hadir, Bu. Baik. Aswin. Aswin Nabit. Tidak hadir ya, tidak ada ya. Oke. Lalu kemudian Anissa Nafiun. Hadir, Bu, maaf tadi Nurdia hadir, tapi tiba-tiba keluar, Bu. Oh, sekarang sudah masuk lagi belum? Nurdiahnya mana? Ya, nanti biar Mbak Nurdiah kalau udah bisa masuk, ini ya, bisa. Saya, Bu, tadi sinyalnya jelek. Oh. Nomor berapa ya Mbak Nurdiah ya? Ini ya, mana Mbak Nurdiahnya udah ada ya sekarang? Oke, baik. Kita lanjut ya. Etika Sulfi. Etika Sulfi ada? Nggak ada ya. Lalu Wahyu Difta. Mbak Wahyu ada, Mbak Wahyu? Wahyu Difta? Nggak ada ya. Kemudian RR Sadrina. Sandra. Hadir, Bu. Ya. Lalu Rizal. Rizal Asrianto ada nggak? Yang laki-laki belum pada datang ya? Iya, Kemudian Bu. Rina Wahyu. Hadir, Rina Bu. Wahyu. Oke. Hadir, Bu. Ya. Faizal Aziz. Faizal Hadir, Bu. Aziz. Oke, sendiri nih. Hebat. Rizwan Setiawan. Hadir, Bu. Baik. Ya, alhamdulillah ya. Dari 26 mahasiswa ini yang tidak hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 yang belum hadir ya. Baik. Ini ada berapa peserta ini hari ini? Ada 17 ya. Masih mungkin keluar masuk ya yang sinyalnya nggak bagus. Ya. Baik, ini Iya, sudah saya save dan saya absen. Kita masuk ke perkuliahan kita untuk hari ini. Ini adalah pertemuan pertama untuk mata kuliah pengantar ekonomi dan lembaga keuangan Islam ya. Oke, sebentar saya mohon izin nutup pintu dulu ya. Oke, baik, kita masuk ke pertemuan yang pertama. Saya berharap saudara sudah siap semua dan sudah menyiapkan
kita tulis ya untuk kita bisa sharing nanti di dalam diskusi pada hari ini. Dan nanti di akhir pertemuan saya akan membacakan tugas untuk pertemuan kita di minggu yang akan datang, sehingga kita bisa lebih interaktif ya, lebih komunikatif antara saya dengan adik-adik semua. Baik, hari ini sebagai pendahuluan untuk mata kuliah pengantar ekonomi dan lembaga keuangan, saya akan memulainya dengan pengantar tentang ekonomi Islam. Ya, ini slide saya sudah bisa terlihat ya di layar semua sudah terlihat ya. Sudah bisa, Bu. Oke, baik, alhamdulillah. Ya, Bismillah. Semoga dimudahkan Allah dalam thalabul ilmi pada pagi hari ini. Kita sama-sama memohon kepada Allah untuk diberi kemudahan dan kelapangan ilmu dan kemudahan dalam memahami ilmu pengetahuan yang hari ini akan kita diskusikan bersama. Sebentar, ini kamera saya kurang tepat. Ya, baik, tentang pengantar ekonomi Islam, saya ingin memulai terlebih dahulu dengan aktivitas ya tentang bagaimana Islam mengatur kehidupan kita, kehidupan manusia di muka bumi ini. Ini secara umum aktivitas kehidupan kita ini dibagi menjadi dua ya. Ada aktivitas dalam bidang ibadah dan aktivitas dalam bidang muamalah. Ibadah mahdoh dan ibadah muamalah gitu. Nah, kedua kegiatan atau kedua aktivitas itu masing-masing memiliki dasar hukum ya, memiliki landasan hukum yang berbeda. Untuk bidang ibadah, dasar hukumnya pada dasarnya adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan. Jadi untuk hal-hal yang sifatnya kegiatan ibadah itu kita tidak bisa ruang lingkupnya itu sangat terbatas, sehingga kegiatan ibadah kita harus selalu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ada tuntunannya enggak gitu, ada dasarnya enggak. Nah, sehingga dalam kegiatan beribadah itu lingkupnya itu sangat kecil dibanding dengan muamalah. Dia dasarnya dalam beribadah itu haram sampai ada dalil yang membolehkan. Nah, ini dasarnya. Berbeda dengan muamalah gitu. Muamalah itu sangat berbeda sekali dengan kegiatan ibadah. Dasar hukumnya muamalah adalah halal. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dengan muamalah itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Nah, itu sangat berbeda sekali kan. Jadi kalau ibadah itu dasar hukumnya adalah haram sampai ada dalil yang membolehkan. Sementara muamalah adalah dasar hukumnya semuanya boleh, semuanya halal. Sampai ada dalil atau ada dasar hukum yang mengharamkan. Nah, ini perbedaan antara ibadah dan muamalah dari segi dasar hukum. Ya, jelas sangat berbeda antara ibadah dan muamalah. Nah, mudah-mudahan ini sudah tune in semua, sudah pada mandi semua, udah siap mendengarkan kuliah saya hari ini. Saya memulai pemanasan ini dengan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan yang akan saya sampaikan? Seperti biasa ya, setiap perkuliahan saya adik-adik harus menyiapkan catatan dan saya juga menyiapkan catatan untuk memberikan penilaian ya terhadap keaktifan adik-adik semua di kelas Zoom meeting ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah ketika dasar hukum muamalah adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkan, pertanyaannya kira-kira yang halalnya lebih banyak atau yang haramnya lebih banyak? Halalnya lebih banyak. Alasannya apa, Mbak? Karena apa ya?
Ya, alasannya kenapa? Kenapa Mbak menjawab bahwa dalam hukum muamalah yang halal lebih banyak dibanding dengan yang haram? Muamalah mungkin karena perilakunya tuh baik kali ya, Bu. Perilakunya baik, jadi dikatakan Kebanyakan halal. kebanyakan yang halal. Oke, Ah, itu aja. iya, Bu. Oke, baik. Ada yang mau menambahkan? Bu, Mbak Anisatul. mungkin karena dalam dari dalil yang ini ada yang ada jelas itu, Bu, ada yang jadi ada dari perbedaan itu kelihatan dalil itu banyak yang sahih. Saya nggak terlalu bisa menangkap suara Mbak Anisatul. Mohon diulang, Mbak. Kan itu kan misalnya dari masalah ada beberapa dalil yang disebutkan. Jadi di beberapa itu ada beberapa kategori, ada yang sahih dan ada yang dhaif. Nah, dari kita mau mengetahui dalil itu sahih itu diteliti dulu gitu. Oh gitu, oke. Dalam bermuamalah ada dalil yang sahih, ada yang doif. Maka harus diteliti dulu gitu ya. Itu yang menyebabkan, pertanyaan saya yang halalnya lebih banyak atau yang haramnya yang lebih banyak? Itu aja dulu. Mbak Anis satu? Lebih ke Halalnya yang lebih banyak. iya. Baik. Iya. Mungkin satu penanggap lagi, ada yang mau menanggapi pertanyaan saya? Dalam bidang muamalah halal, pada dasarnya kegiatan muamalah itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Pertanyaan saya, dengan dasar hukum ini kira-kira yang halalnya lebih banyak atau yang haramnya yang lebih banyak? Silahkan, ada yang mau menanggapi lagi? Satu lagi penanggapnya. Silahkan yang lain. Halo? Atau kalau suaranya tidak bisa ditangkap oleh saya, bisa di di chat ya, di fasilitas chat di Zoom, boleh silahkan. Nggak ada? Oke, itu Mbak Cici, ada yang mau menyampaikan Mbak Cici? Ya, Ibu izin masuk. Ya, silahkan Mbak. Kalau menurut saya itu tuh halal, soalnya di dalam muamalah itu diajarkan juga kan rata-rata jadi halal. Yang halal yang lebih banyak gitu ya. Oke, baik. Sudah ada 3 mahasiswi yang menanggapi bahwa dalam dasar hukum muamalah itu halal. Semua kegiatan muamalah itu halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Itu artinya menurut 3 penanggap tadi bahwa yang banyak itu yang halalnya gitu ya. Maka yang sedikit adalah yang haram. Ya, benar sekali. Jadi dasar hukumnya karena yang dalam kegiatan muamalah itu memang semuanya dihalalkan gitu, semua dihalalkan sehingga sampai ada dalil yang mengharamkan. Artinya berarti yang halal itu banyak. Karena pada dasarnya itu boleh, bermuamalah itu boleh. Nah, kecuali gitu kan, kecuali ada larangan-larangannya. Gitu ya. Berarti yang banyak itu yang halal, yang sedikit adalah yang haram. Maka nanti ketika materi kuliah saya menjelaskan sesuatu yang haram, sesuatu yang dilarang dalam ekonomi Islam, dalam transaksi bermuamalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu dilarang, maka
kita harus menyadari bahwa larangan itu hanya sedikit gitu. Berarti Islam memberikan solusi yang lain yang itu boleh atau itu halal. Nah, sehingga yang haramnya itu lebih sedikit dibanding yang halal. Nah, pertanyaan saya yang kedua, ketika yang halal itu banyak dan yang haram itu sedikit, maka yang kita pelajari itu yang halalnya atau yang haramnya? Dalam kegiatan muamalah, yang kita pelajari itu yang halalnya atau yang haramnya? Silahkan, siapa yang mau menanggapi lagi? Ibu maaf kok, dari tempat saya suaranya putus-putus ya Bu. Oh, suara saya putus-putus ya? Oke. Saya cek sinyal saya dulu ya. Baik, ini sudah jelas? Saya dekatkan laptopnya, saya dekatkan mic-nya. Sudah jelas suara saya? Sudah, Bu. Ya. Oke, saya dekatkan ya suaranya. Jadi wajah saya di zoom banget lah ini. Ya jangan bosan aja ya lihat wajahnya. Ya mudah-mudahan yang bapak-bapak enggak harusnya saya pakai masker ya. Sebenarnya saya tuh lebih nyaman ketika bertransaksi Zoom ini pakai masker karena ada Ikhwan di dalam forum ini gitu. Tapi ya nggak apa, ini dalam rangka belajar. Mudah-mudahan ya karena menutup wajah itu sunnah gitu ya. Berarti saya tidak mengambil sunnah itu. Baik, ini agak saya dekatkan wajahnya supaya tertangkap oleh kamera laptop saya gitu. Sehingga ini kameranya agak harus ke belakang nih jadinya. Ya, oke ya. Mudah-mudahan sudah bisa terdengar. Ini saya pajukan laptopnya supaya suara saya bisa tertangkap oleh mikrofonnya laptop ya. Baik, pertanyaan saya yang kedua adalah, terus ketika yang halal itu banyak dalam muamalah, sementara yang haram itu sedikit, yang perlu kita pelajari itu yang halalnya atau yang haramnya? Silahkan, siapa yang mau menanggapi? Tadi sudah benar ya tanggapan tiga penanggap bahwa ketika dikatakan bahwa dasar hukum muamalah itu pada dasarnya halal sampai ada dalil yang mengharamkan. Jadi yang banyak itu yang halalnya, yang sedikit yang haram. Nah, pertanyaan saya yang kedua adalah, lalu kewajiban kita, tugas kita ketika kita sudah tahu dasar hukumnya muamalah itu halal dan sampai ada dalil yang mengharamkan, yang kita pelajari itu yang halal atau yang haramnya? Yang haramnya. Yang haramnya. Kenapa, Mbak? Karena pada dasarnya kan semuanya boleh, kecuali yang diharamkan. Nah, jadi kita perlu tahu dulu apa aja yang diharamkan. Oke, ya betul. Ya, cukup satu penanggap, Mbak. Mbak panggilannya apa, Mbak? Takut saya salah. Sadli ya? Mbak Syadil. Oh, Sadil. Salah ya saya. Ya, Mbak Sadil. Ya, insya Allah mudah-mudahan besok nggak salah lagi menyapanya. Bismillah ya, semoga terrekam di memori saya. Mbak Sadil, betul sekali ya, karena pada dasarnya itu muamalah itu boleh halal, jadi dibolehkan kita beraktivitas muamalah kecuali ada dalil yang mengharamkan, maka yang kewajiban kita adalah mempelajari yang diharamkannya. Jadi karena apa? Karena yang sedikit yang diharamkan, makanya yang dipelajari ya yang haram-haramnya gitu, yang larangan-larangannya yang kita pelajari. Jadi dalam bermuamalah itu riba itu diharamkan. Nah, berarti pada prinsipnya jual belinya boleh,
tapi ketika mengandung riba itu nggak boleh gitu. Oh, dalam bertransaksi itu jual beli misalkan jasa itu boleh, tapi jangan sampai terjadi judi. Nah, berarti jual beli jasa itu boleh, yang tidak boleh adalah judinya. Pertanyaannya yang judi yang mana gitu, transaksi yang mengandung judi yang mana. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam pertemuan kita mata kuliah ini gitu ya. Nah, sangat berbeda dengan ibadah. Yang ibadah itu justru haram. Haramnya ibadah itu pada prinsipnya, pada dasarnya itu haram. Sampai ada dalil yang membolehkan. Sehingga yang kita pelajari adalah dalil-dalil yang membolehkan kita beribadah. Sehingga tuntunannya apa gitu. Jadi nggak bisa kita sembarangan membuat teori atau membuat ilmu praktek beribadah versi kita misalnya gitu. Itu nggak bisa. Jadi dia harus ada dasar hukum yang melandasi atau ada tindakan Rasulullah sehingga itu masuk ke dalam sunnah yang kita ikutin gitu ya. Baik, kembali ke muamalah ya. Jadi pertemuan kita hari ini adalah apa-apa saja sih larangan dalam bermuamalah. Lalu kenapa kita harus meninggalkan hal-hal yang dilarang, yang diharamkan dalam bermuamalah, gitu ya? Nah, sebelum masuk tentang hal-hal larangan dalam muamalah, saya ingin saya ingin menjelaskan dulu kenapa kita harus meninggalkan yang haram. Ini menjadi landasan tauhid kita semua. Kenapa kita harus meninggalkan sesuatu yang haram gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya. Yang slide 1 saya rasa sudah dipahami, sudah bisa dipahami ya nanti sehingga ketika nanti kita berdiskusi adik-adik tidak hanya sekedar menghafal ya, tetapi memahami, meyakini dan pada level berikutnya adalah melaksanakan atau menjalankan. Nah, yang kita konsen, kita fokus di kegiatan yang sifatnya muamalah ya, karena saya tidak sedang mengajar tentang fikih, saya tidak sedang mengajar tentang ibadah gitu ya. Saya sedang mengajar tentang garis aktivitas kehidupan manusia di bidang muamalah. Sehingga ini kita hari ini mata kuliah saya ini fokus tentang muamalah. Nah, kemudian apa sih yang perlu dihindari dalam kegiatan muamalah yang itu mengandung keharaman gitu ya. Nah, dalam kegiatan muamalah yang pertama agar terhindar dari dosa atau dari keharaman maka dia harus terhindar dari transaksi yang dilarang. Tadi yang saya singgung ya, judi, goror, riba, maisir, riswah gitu. Nah, penipuan, penggelapan. Nah, ini terhindar dari itu semua. Lalu kemudian memenuhi etika bisnis ya, ada yang namanya etika bisnis Islami gitu, adab-adab dalam berbisnis. Dan yang berikutnya memenuhi ketentuan kontrak syariah. Jadi sesuai dengan kontrak syariah yang ada. Tuh. Nah, ini 3 poin inilah yang perlu kita pelajari dalam bermuamalah. Nah, lalu kemudian sebenarnya kenapa kita harus menghindari yang haram tadi ya, sampai ada dalil yang melarangnya. Larangan-larangan itu kenapa harus kita hindari? Ini yang ingin saya sampaikan di hari ini, bahwa menghindari sesuatu yang haram itu karena bentuk ketaatan kita kepada Allah gitu ya. Bukan karena motivasi dunia, bukan karena motivasi bisnis, tetapi bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebenarnya harta haram itu apa? Ya, setiap harta haram adalah setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. Itu ya, setiap harta yang didapatkan dari jalan yang dilarang oleh syariat. Sementara muamalah adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan antar manusia satu dengan yang lainnya. Jadi muamalah adalah hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan antar manusia yang satu dengan yang lainnya. Nah, adapun
dalam konteks kontemporer sekarang ada istilah muamalah ma'aliyah gitu ya. Jadi dia lebih spesifik yaitu muamalah yang berkaitan dengan hukum jual beli, sewa menyewa, kerjasama, gadai, kemudian asuransi dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan muamalah ma'aliyah. Gitu. Baik. Kenapa kita harus mempelajari yang haram? Gitu ya. Kenapa kita mempelajari larangan-larangan dalam bermuamalah menurut ekonomi Islam gitu ya. Nah, ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa akan datang suatu saat orang-orang tidak peduli lagi dari mana harta dihasilkannya. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi kita pada hari ini akan membahas tentang kenapa kita akan mempelajari tentang larangan-larangan dalam bermuamalah. Sebentar ya, saya geserkan dulu ininya layarnya. Oke. Urgensi harta haram itu berdasar pada sebuah hadis riwayat Bukhari yang bahwa akan datang suatu masa orang-orang tidak peduli dari mana harta dihasilkannya, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Suatu masa itu kita nggak tahu ya, apakah masa yang dimaksud dalam hadis ini adalah sekarang. Jadi orang-orang sudah tidak mempedulikan bagaimana cara dia mendapatkan hartanya gitu ya, entah itu dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram. Akan datang suatu masa, nah kita nggak paham ya masa itu kapan ya. Semoga masa ini bukan sekarang gitu ya. Tetapi fenomena-fenomena kemudahan orang melakukan maksiat, fenomena kemudahan orang melanggar syariat itu sangat sudah jelas saat ini ya bermunculan. Nah, atas dasar itulah kemudian kita wajib mempelajari bagaimana Islam mengatur hubungan dalam bermuamalat terkait dengan larangan-larangannya. Nah, lalu kemudian ketika kewajiban kita adalah mempelajari transaksi yang diharamkan, sebenarnya harta haram atau transaksi yang haram itu dampaknya apa? Gitu ya. Ini yang menjadi dasar, harapannya menjadi landasan adik-adik semua nanti ketika sudah memasuki dunia kerja atau mungkin sekarang sedang berbisnis atau sekarang sedang menjalankan transaksi muamalah. Harapan saya adalah adik bisa memahami ketika itu memang ada unsur larangan dalam transaksi itu segera tinggalkan. Karena apa? Bertransaksi dengan harta haram banyak dampaknya baik individu untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, yang pertama, dampak dari harta haram adalah memakan harta haram adalah perbuatan mendurhakai Allah dan mengikuti langkah setan. Sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, itu yang pertama ya, bahwa harta haram itu adalah mendurhakai Allah dan mengikuti langkahnya setan. Nah, padahal kita tahu bahwa ketika ada larangan dalam bermuamalah, larangan-larangan apapun yang Allah berikan, maka itu adalah kebaikan untuk kita semua. Kemudian dampak dari harta haram adalah memakan haram adalah ciri khas kelompok mayoritas Yahudi ya, yang diabadikan dalam Quran surat Al-Madinah. Bahwa dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi, bersegera berbuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan itu. Nah, jadi golongan kaum Yahudi dia tidak akan pernah peduli tentang hartanya dengan dari mana dia dapatkan.
dengan cara apa dia mendapatkannya. Bahkan di dalam Al-Quran surat Al-Madinah ayat 62 sudah diterangkan bahwa orang-orang Yahudi itu dia akan memakan makanan dengan harta yang haram. Kemudian dampak harta haram yang berikutnya, yang ketiga adalah petaka amat buruk yang menimpa mereka, yaitu api neraka. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram, melainkan nerakalah yang berhak membakarnya. HR Ahmad dan Tirmizi. Jadi setiap harta yang haram dimasukkan ke dalam tubuh kita, lalu kemudian tumbuhlah daging itu menjadi membesar. Karena kan kita akan tumbuh besar ya, maka tumbuh besar. Nah, setiap pertumbuhan daging yang ada dalam tubuh kita, ketika itu berasal dari harta haram, maka api neraka tempatnya untuk membakarnya ya. Jadi akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Nah, artinya betapa Allah telah memerangi kita untuk tidak melakukan atau memakan harta yang haram. Kemudian doanya tidak dikabulkan, gitu ya. Bagi mereka atau kita semua yang memakan harta haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Dalam sebuah riwayat HR Muslim, gitu ya. Mohon maaf, ini bukan hari ya, bukan hari Muslim, tapi HR Muslim. Ini typo ini laptop saya tadi kemarin. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh, berambut kusut dan berdebu. Menadahkan tangannya ke langit, ya Rob, padahal makanannya berasal dari yang haram, minumannya berasal dari yang haram, pakaiannya berasal dari yang haram, dan makan dari yang haram. Maka bagaimana doanya bisa dikabulkan? Nah, ini kita bisa mengambil hikmah atau mengambil pelajaran bahwa dari kisah ini, setiap makanan, pakaian, atau apapun yang kita gunakan yang berasal dari harta haram, itu akan menghalangi doa kita. Itu ya, akan menghalangi doa-doa kita untuk dikabulkan oleh Allah. Sehingga ketika kita berdoa lalu kemudian doa kita tidak pernah tidak merasa terkabulkan atau tidak juga terkabulkan, boleh kita introspeksi diri. Adakah harta haram yang kita makan? Adakah pakaian yang haram atau sesuatu yang haram yang kita gunakan? Padahal ini mungkin perlu kita pelajari dari hadis ini. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang mengadakan perjalanan jauh. Padahal adik-adik tahu ya, ada beberapa waktu yang mustajab untuk berdoa. Salah satunya pada saat kita sedang safar, ya, pada saat kita sedang dalam perjalanan. Apalagi di dalam hadis ini disebutkan bahwa si laki-laki yang mengadakan perjalanan jauh ini berambut kusut dan berdebu. Nah, artinya menandakan betapa jauhnya perjalanan itu, gitu ya. Betapa jauhnya perjalanan itu sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Di saat safar atau di saat perjalanan, Allah memberi waktu yang mustajab untuk berdoa. Si laki-laki ini berdoa, tetapi doanya tidak dikabulkan karena dia makannya dari harta haram, pakaiannya dari haram, dan kemudian uangnya juga uang dari pekerjaan yang haram. Nah, artinya walaupun dia berdoa di waktu yang mustajab, doa itu tertolak. Tuh. Nah, saya yakin mudah-mudahan adik-adik sudah paham bahwa Islam memberikan beberapa keistimewaan pada waktu-waktu tertentu untuk kita berdoa. Salah satunya ya saat kita bersafar atau dalam perjalanan ya. Jadi makanya ketika kita akan bepergian jangan lupa untuk berdoa. Dan selama dalam perjalanan sering-seringlah beristighfar, berdoa karena disitulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, bukannya malah nyalain musik ya atau dengerin lagu dan sebagainya. Justru kita gunakan untuk perbanyak beristighfar, perbanyak untuk mendengarkan murotal gitu pada saat kita sedang dalam perjalanan. Nah, karena salah satu waktu yang mustajab itu adalah ketika kita sedang dalam safar atau perjalanan. Nah, ini
Ini dampak harta haram yang keempat, bahwa doa tidak dikabulkan atau doa kita tertolak karena kita memakan harta yang haram. Lalu berikutnya adalah harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran, serta kenistaan umat Islam saat ini. Nah ini, HR Abu Daud disahihkan oleh Al-Albani ya. Bila kalian melakukan transaksi ribawi, tunduk dengan harta kekayaan, mengagungkan tanaman, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian, hingga kalian kembali kepada syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan kalian. Nah, orang yang melakukan atau orang yang memakan atau menjalankan harta haram atau pekerjaan yang haram, ini sudah disampaikan oleh Allah, sudah disebutkan dalam hadis bahwa itu adalah penyebab kehinaan, gitu ya, kehinaan, kemunduran, serta kenistaan. Dan ini betul-betul terjadi ya, betul-betul terjadi bahwa Allah akan memerangi umatnya atau hambanya yang tidak patuh kepada aturan gitu ya, kepada ajaran Islam. Sebagai contoh mungkin saya perlu sharing juga, mumpung saya ada forum di kelas ini pada adik-adik semua, bahwa konsen saya saat ini bagaimana menyampaikan atau mensosialisasikan dosa riba yang terdapat di lembaga keuangan ya, khususnya di lembaga keuangan perbankan dan non perbankan. Nah, dulu mungkin sedikit saya bercerita nih untuk masalah ini ya. Dulu memang sebelum hidayah itu datang, sebelum ilmu itu datang, lembaga kami gitu ya, khususnya saya di BMP UMY itu menjalankan transaksi ya pada umumnya gitu ya, ini lembaga keuangan syariah yang ternyata syariahnya itu hanya di label nama gitu ya, tidak kepada di praktek operasional. Padahal syariah dan tidak itu bukan dari namanya, tetapi dari aplikasi penerapan operasional kegiatan lembaga keuangan tersebut. Nah, apa yang terjadi ketika lembaga saya sudah hijrah bahwa menjalankan transaksi yang terbebas dari riba, maka kami membuat beberapa program yang itu kami rasa untuk merangkul masyarakat yang mereka terjerat di hutang riba. Nah, itu program saya waktu itu adalah yang saya namakan sebagai pembebasan hutang riba. Nah, dulu awalnya ketika saya membuat program itu, saya berpikir program ini untuk masyarakat umum ya, masyarakat umum yang terjerat hutang riba, yang Masya Allah ya, saya baru paham ketika turun ke lapangan, banyak masyarakat yang terlilit hutang riba, dia harus membayar bunga yang cukup tinggi, itu sampai dia harus, dia harus mengalami depresi, dia mengalami, maaf, sampai ada yang gangguan jiwa, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Ini sudah umum terjadi ya, mungkin adik-adik sudah banyak membaca di media sosial, di pemberitaan, dimanapun, sampai ada yang bunuh diri, dan itu benar-benar terjadi. Nah, saya berpikir waktu itu hanya berada di kalangan masyarakat gitu ya. Nah, ternyata belakangan ketika program ini sudah menasional dan masyarakat minimal se-Jawa, nasional lah ya, se-Indonesia paham, kami punya program itu banyak banyak inbox ke Facebook saya. Nah, di antara puluhan inbox yang masuk, itu ada satu chat dari seseorang yang sangat aktif gitu ya, bahkan menanyakan, "Bu, kok belum direspon?" gitu. Akhirnya saya penasaran, terus saya respon, saya kasih nomor handphone saya. Dan akhirnya dia menelpon saya, anak itu menangis, saya langsung mengatakan anak ya, karena dia terus memperkenalkan diri, menangis, dia bercerita tentang kisahnya. Rupanya si anak ini adalah seorang mahasiswa. Ya, Masya Allah ya, saya baru istilahnya terbelalak gitu ya. Dia seorang mahasiswa dari universitas yang ternama dan mungkin universitas idam-idaman kita semua,
universitas yang ada di Jakarta, yang itu bagi kita waktu zaman saya masih lagi mencari kuliahan juga menjadi idola supaya bisa masuk ke sana, dan ternyata saya tidak bisa masuk menembus UMPTN ke sana gitu ya. Dari kampus di Depok, ya tentunya adik-adik tahu lah kampus apa. Dia seorang mahasiswa semester 5, mahasiswa otomatis laki-laki ya. Dia menelpon saya, dia bercerita kalau dia itu terlilit hutang. Masya Allah, saya sampai kaget, loh kok bisa Mas, kamu bisa terlilit hutang, begitu kenapa gitu. Dia bercerita bahwa karena sekarang sudah banyak pinjaman online ya. Nah ini Masya Allah ya, pinjaman online yang menawarkan kemudahan. Bahkan target marketnya sekarang adalah mahasiswa, anak-anak muda. Ya Allah, saya merasa bahwa ini generasi penerus ini akan hancur ketika memang kita tidak dibekali dengan iman. Ketika kita tidak dibekali dengan agama yang kuat, tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup untuk memahami bahwa itu adalah haram gitu. Nah, si anak ini bercerita, "Ibu, saya terlilit hutang dan sekarang saya sudah memiliki hutang di 20 pinjaman online." Masya Allah, subhanallah, saya bilang, "Kok bisa Mas, kamu bisa terlilit sampai 20 pinjaman online gitu?" Ternyata dia ya tutup lubang, gali lubang. Jadi pinjaman ke A, meminjam ke pinjol satu untuk menutup pinjol yang berikutnya, dan terus berlanjut. Sampai akhirnya dia berada di titik di mana dia sudah tidak sanggup lagi untuk membayar itu semua. Nah, alhasil apa yang terjadi? Dia kena teror gitu ya. Dia kena teror oleh si pihak ketiga, si debt collector, bahkan sampai, maaf ya, dia kena pelecehan seksual gitu. Seorang remaja yang itu generasi penerus bangsa, yang akhirnya dia harus membuka aurat di video, dan itu kemudian dia sebar ke seluruh phonebook ya, di ponselnya gitu. Masya Allah ya, saya kayak saya merasa mimpi gitu. Ini bener Mas, kamu begini? Iya Ibu, gini-gini. Sampai akhirnya dia minta bantuan untuk dibebaskan hutangnya dia, karena akhirnya dia sampai akhirnya dia putus kuliah gitu. Dia putus kuliah karena dia dipermalukan, lalu kemudian dia juga tidak punya kemampuan untuk membayar hutang itu. Dan yang paling mengerikan sekali itu orang tuanya tidak tahu gitu. Ya Allah, saya bilang, Mas, artinya ayat hadis ini bahwa harta haram itu membuat kehinaan itu benar-benar terjadi gitu. Saya bilang, astagfirullahaladzim, ayo bertobat Mas, bertobat bahwa kamu telah melakukan kehilafan dan dosa besar, menantang Allah, menantang larangan Allah, dan betul-betul Allah bukakan gitu ya aib di dunia ini gitu. Dan itu saya merasa itu adalah sebuah mimpi di siang bolong gitu loh. Saya tahun 2017 saya mengalami itu, mendapat telepon itu dari seorang mahasiswa. Itu saya merasa, Masya Allah ya, dunia saya sudah berubah. Zaman saya kuliah, ketika saya tidak mampu membayar kuliah, maka otak saya berpikir bagaimana saya mencari duit. Bagaimana saya mendapatkan penghasilan walaupun saya seorang mahasiswa. Akhirnya saya melamar jadi TU di sebuah sekolah dasar. Saya melamar di masjid untuk menjadi petugas kebersihan masjid. Jadi tidak sedikit pun saya berpikir untuk meminjam uang ke pinjaman online ya, karena memang waktu itu belum ada. Nah, artinya sekarang ini teknologi sudah sangat deras ya, ilmu pengetahuan sudah sangat deras. Kita tidak bisa membendung itu, tidak bisa menolak itu. Yang bisa adalah kita memagari diri kita, memagari diri kita itu dengan ilmu pengetahuan, memagari diri kita itu dengan pemahaman agama, sehingga hal-hal yang seperti itu bisa kita sikapi dengan bijak gitu. Ya, bisa kita bijak. Jadi saya merasa bahwa fenomena ini mungkin satu dari sekian banyak ya yang sebenarnya mungkin nyata dan ada di lingkungan mahasiswa. Dan itu Masya Allah ya, saya sampai beberapa hari itu agak
perasaan saya itu belum bisa ternetralisir ya dengan cerita si anak itu, yang dia putus kuliah, dia kemudian harus menanggung malu karena diteror dan disebarkan aibnya di teman-temannya dan di lingkungan kampusnya gitu. Sampai akhirnya dia depresi gitu ya. Dan ketika saya bertanya, emang waktu itu duitnya digunakan untuk apa gitu. Masya Allah ya, dia gunakan hanya untuk sesuatu yang tidak penting sebenarnya. Tahu nggak untuk apa? Hanya sekedar untuk beli sepatu futsal, untuk beli helm, mmm, ya mungkin tawaran-tawaran yang sifatnya konsumtif ya, tawaran yang waktu itu mungkin iseng, dia iseng, coba-coba, lalu kemudian, tertarik lagi, coba-coba lagi, Masya Allah. Dan itu yang menjadi, apa, menjadi sebuah candu ya, ketika hutang itu menjadi candu. Nah, saya berharap, kelas ini yang alhamdulillah dipertemukan di forum ini, adik-adik bisa memahami konsep haramnya, transaksi riba, sehingga betul-betul, bisa anti gitu ya, anti menjadi pemahaman yang mendasar bagi adik-adik semua untuk, "Saya tidak mau menjalankan riba," gitu. "Saya tidak mau bertransaksi riba, dan saya tidak mau, melakukan kegiatan-kegiatan yang atau aktivitas haram yang dilarang dalam Islam." Itu saya ingin adik-adik di kelas ini bisa membuat mengazamkan ya, meyakinkan dalam diri bahwa saya tidak akan mendekati itu gitu. Karena jelas ya, harta haram Allah beri kehinaan dalam diri kita. Baik itu di dunia, belum lagi di akhirat. Jadi balasannya itu tidak harus menunggu di akhirat gitu ya. Di dunia sudah sangat jelas. Dan itu cerita mahasiswa itu saya yakin mungkin ada banyak mahasiswa lain di belakang sana yang saya tidak paham gitu, dan kebetulan mungkin chat-chat itu karena memang akhirnya kesibukan saya, tidak semua saya buka, mungkin di antara puluhan, messenger message yang masuk ke saya, di antara puluhan inbox-inbox yang masuk ke Facebook saya, di antaranya mungkin ada mahasiswa lain lagi gitu. Ya saya sih berharap dan saya berdoa semoga tidak ada mahasiswa UMY di dalamnya gitu ya, insya Allah ya. Semoga kita dilindungi Allah semuanya. Baik, itu cerita, real yang saya temui di lapangan, manakala, saya menyambungkan bahwa harta haram itu penyebab kehinaan gitu ya, dan itu benar-benar terjadi. Maka eh, hati kita, pikiran kita, eh, di hari ini, di forum ini, saya ingin membuka wacana, membuka pemahaman bahwa ayo kita sama-sama dasari pikiran kita ini dengan tauhid gitu. Sebelum kita mempelajari hal-hal yang lebih detail, hal-hal yang lebih teknis lagi tentang keharaman dalam bermuamalah, dasari dulu bahwa yang haram itu, hal-hal yang haram itu wajib kita tinggalkan dengan dasar ketaatan kita kepada Allah gitu. Wajib kita tinggalkan dengan dasar ketaatan kita kepada Allah dan meyakini bahwa yang haram itu hanya sedikit. Artinya masih banyak lagi yang halal yang Allah berikan, yang Allah bolehkan, yang Allah ridhoi gitu. Jadi memahami itu yang ingin saya sampaikan ke adik-adik semua supaya tauhid atau dasar ya atau pondasi pemikiran kita ini sudah dilandasi dengan ketaatan kita kepada Allah terlebih dahulu. Sehingga nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita sudah dengan lapang dada, dengan hati yang terbuka bahwa oh iya, ini yang harus saya hindari. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi permakluman-permakluman bahwa oke, ini larangan dalam Islam, saya hindari. Saya tidak mau menjalankan ini karena takut api neraka lah gitu ya, takut azab dari Allah lah, takut kehinaan lah, takut doa-doa kita semua tidak dikabulkan oleh Allah. Gitu. Oke ya, ini cerita terkait dengan kehinaan, bagaimana harta haram itu Allah hinakan di dunia ini. Kemudian yang keenam adalah harta haram yang merajalela, pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut berada. Ini seperti dalam hadis riwayat Al-Hakim, apabila perzinaan dan riba merajalela di sebuah kampung, sungguh mereka telah mengundang azab untuk menimpa mereka. Nah, artinya Allah beri azab kepada sebuah perkampungan atau sebuah masyarakat yang melakukan riba atau dosa ya atau harta haram.
Artinya eh, bisa jadi bencana atau musibah-musibah yang sering kita alami itu karena sebuah azab atau sebuah teguran dari Allah akan harta-harta kita yang tidak berkah gitu ya. Mungkin motor kita sering bocor gitu ya. Kira-kira kenapa ya kok bolak-balik bocor lagi? Apakah kita kurang sedekah? Ataukah mungkin ada harta kita yang tidak berkah di dalamnya? Atau kita cara mendapatkan harta kita ada yang dengan cara yang batil gitu? Atau menzolimi orang lain? Gitu. Nah, ini mungkin menjadi introspeksi ya. Jadi ketika ada musibah yang menimpa kita, lembutkan hati kita, kira-kira ayo kita berintrospeksi, apakah ini adalah sebuah azab atau musibah yang Allah berikan ke kita gitu. Ya entah itu mungkin laptop yang sering ngehang gitu, cobalah ditengok jangan-jangan laptopnya sering dipakai untuk yang tidak baik gitu. Laptopnya jarang dipakai untuk mendengarkan kajian atau mungkin handphonenya sering ngedrop gitu. Coba diintrospeksi kira-kira nih si HP membawa kita ke surga atau membawa kita ke neraka. Nah, ini menjadi introspeksi untuk adik-adik semua dan untuk saya juga gitu. Ya karena adik-adik sudah menjadi masyarakat dewasa yang semenjak balik ya, semenjak balik, mohon maaf, ketika perempuan haid dan laki-laki mimpi basah, maka pertanggungjawaban dosa sudah menjadi kepada individu masing-masing ya, bukan lagi kepada orang tua atau menjadi anak yang suci yang tidak menanggung dosa. Artinya kita semua harus sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan atau tindakan kita di dunia ini sehingga ketika kita di akhirat nanti mendapat laporan yang bagus gitu ya, nilai yang baik gitu. Nah, maka kira-kira apa sih yang kita miliki ini membawa kita ke kebaikan atau tidak gitu. Apakah kesempatan yang Allah berikan adik-adik untuk bisa kuliah itu adik-adik gunakan dengan baik atau tidak. Karena tidak semua masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar ya. Banyak orang-orang yang tidak mampu untuk bisa sampai kuliah ke jenjang perguruan tinggi ya. Salah satunya ya saya nyaris untuk tidak selesai kuliah S1 saat itu karena orang tua sudah tidak mampu membayar. Ya akhirnya tadi yang saya sampaikan bagaimana saya bisa mendapatkan uang walaupun saya sedang kuliah ya. Yaitu saya melamar bersih-bersih masjid walaupun ditolak gitu. Terus kemudian alhamdulillah saya berada di sebuah asrama yang itu tidak harus bayar kos gitu. Walaupun saya harus belajar di malam hari, it's okay lah, nggak masalah belajar agama di malam hari itu bagi saya justru menjadi motivasi ya. Lalu kemudian saya mencari beasiswa, lalu kemudian saya menjadi guru tata usaha ya, petugas tata usaha di sebuah sekolah dasar. Nah, itu deh ceritanya ya. Jadi yang ingin saya garis bawahi kepada adik-adik semua, ketika nanti akan kita mempelajari hal-hal yang diharamkan dalam kegiatan muamalah, didasari dulu, dipondasikan dulu pikiran kita, hati kita bahwa itu semua bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dan kita meyakini bahwa sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka itu adalah yang terbaik buat kita. Karena yang berkepentingan itulah kita sebagai umatnya, bukan Allah ya. Ya, untuk kebaikan kita. Seperti dalam hadis, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan memberikannya yang lebih baik gitu ya. Yang lebih baik menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi landasan pemikiran kita adalah ketika kita meninggalkan yang haram, kita tahu sesuatu itu haram dan itu dilarang dalam syariat Islam, maka segera kita tinggalkan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai bentuk ibadah kita kepada Allah. Jadi tidak lagi berpikir, waduh, nanti saya kerja di mana? Nanti saya nggak untung gitu ya. Yang lain tidak masalah tuh, gitu. Sudah lagi tidak berbicara itu, tetapi kehidupan kita di dunia ini tidak hanya berbicara untung rugi, tetapi berbicara halal dan haram, surga dan neraka, gitu ya. Oke, ini dasar dari mata kuliah pengantar ekonomi Islam bahwa tauhid yang perlu kita tegakkan adalah tauhid ketaatan kita kepada Allah. Semua kita sandarkan kepada Allah. Allah ridho tidak? Gitu ya. Allah ridho tidak? Kalau Allah tidak ridho, ya jangan dijalankan. Sesuai nggak dalam tuntunan Rasulullah gitu. Kalau tidak sesuai ya tinggalkan.
oh ini diharamkan, ini tidak boleh, ya tinggalkan gitu. Jangan terus kemudian kita seolah-olah orang yang paling hebat, orang yang paling uh, apa mengikuti hawa nafsu gitu ya. Ya tanamkan rasa bahwa segala tindakan kita akan dimintai pertanggungjawaban, dan bahkan larangan itu adalah yang terbaik buat kita. Ini saya ulang-ulang, saya berkali-kali saya sampaikan ke adik-adik karena adik-adik nanti akan menghadapi dunia pekerjaan yang mungkin adik-adik ketika tidak punya ilmunya, ya udah asal ambil aja gitu. Ya udah, tapi saya malu nih nganggur gitu kan. Atau yang ya udah, yang lain juga kerja di sini nggak masalah gitu. Tapi maka ayo kita cari ilmunya, ayo kita dasari dulu tauhidnya. Nah, ketika sudah paham tauhidnya, ketika sudah paham dasarnya, meninggalkan sesuatu karena riba atau haram itu karena bentuk ketaatan kita kepada Allah, dan kita meyakini sesuatu yang dilarang itu adalah untuk kebaikan kita, maka pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan sehingga kita paham mana yang dilarang dalam Islam, mana keharaman yang dilarang dalam Islam. Maka berikutnya adalah bagaimana solusi dari keluar dari harta riba gitu ya. Solusi dari harta haram itu apa? Nah, dalam kisah Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, Amirul Mukminin yang luar biasa, khalifah, apa istilahnya, sahabat Rasulullah yang paling dicintai Rasulullah gitu ya, dia yang paling gagah, yang paling berdiri paling garda terdepan dalam menegakkan Islam. Umar bin Khattab di zaman Rasulullah, Umar bin Khattab di zaman sahabat Rasul Umar bin Khattab, beliau mengatakan bahwa jangan masuk ke pasar pedagang yang tidak memiliki atau tidak mengerti ilmu muamalah. Ya, jangan berjualan atau jangan berbisnis atau jangan bekerja bagi kita semua yang tidak paham tentang ilmu muamalah. Kenapa? Karena ketika kita tidak memiliki ilmunya, maka kita akan terjerumus ke dalam dosa. Jadi solusinya apa? Ketika kita harus menghindari atau ketika kita akan menghindari hal-hal yang diharamkan, maka berilmu. Ya kan? Berilmu, pelajarilah, belajarlah, berilmulah, menjadi jiwa pembelajar. Maka solusinya ya berilmu, kita pelajari ilmunya. Ilmu muamalah yang sesuai dengan kaidah syariat. Nah, inilah yang kemudian nanti akan kita pelajari larangan-larangan dalam transaksi di syariah, di ekonomi Islam itu apa saja. Maka kita akan pelajari. Maka solusinya untuk bisa keluar dari harta haram adalah belajar. Gitu. Ya, sehingga kita belajar dari zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab bahwa setiap pedagang, setiap masyarakat yang ingin bekerja, maka kata Umar bin Khattab, dia harus berilmu dulu. Dia harus paham dulu halal haramnya dalam berbisnis. Ya, itu. Jadi solusinya ya kita berilmu, gitu. Kita pelajari ilmunya. Gitu, ya. Lalu atas pertimbangan bahwa hukum asal setiap muamalah adalah halal, kecuali terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis, maka kita akan pelajari nih harta-harta haram berdasarkan faktor dan sebab-sebab sebuah muamalah tersebut dikatakan sebagai haram. Tuh. Nah, nanti kita akan fokus mempelajari untuk bab berikutnya tentang hal-hal yang diharamkan. Namun kita sudah meyakini bahwa ketika kita meninggalkan yang haram, itu betul-betul memang sudah menjadi kewajiban ya, wajib kita tinggalkan yang haram, tidak ada lagi negosiasinya. Ya karena tadi hukumannya luar biasa ya, menjadi bahan bakar api neraka, doa kita tidak dikabulkan, Allah beri kehinaan kepada kita semua. Gitu ya, itu adalah dosa-dosa riba, dosa-dosa memakan harta haram. Kemudian solusinya adalah dengan cara belajar, mempelajari ilmu syariat, mempelajari ilmu muamalah yang sesuai dengan kaidah syar'i. Baik, barakallahu fikum. Mungkin hanya sedikit dari saya untuk bisa sharing. Selanjutnya kita berdiskusi sebelum saya masuk ke tugas untuk pertemuan kita berikutnya. Silahkan untuk
barangkali ada yang mau mendiskusikan pertemuan kita hari ini. Saya persilakan untuk ada yang mau bertanya. Sambil saya mohon izin, ini laptop saya udah mau habis baterainya ya. Saya pasang baterai dulu ya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari apa yang disampaikan tadi? Silahkan, bisa langsung bicara atau bisa menggunakan chat ya, atau silahkan ada yang mau didiskusikan? Oh, dari tadi suara saya putus-putus ya? Iya, Bu. Jadi nggak paham apa, jadi tidak paham yang saya sampaikan. Kira-kira apa yang saya sampaikan bisa diterima enggak? Masih Bu, masih bisa diterima. Oke, baik ya. Ya, emang terkendala sinyal mungkin ya. Dan ini sebenarnya internet saya sudah full ya. Saya pakai WiFi di rumah. Baik, memang karena terkendala di jaringan, ya beginilah suka dukanya sekolah online ya. Tapi yang nggak apa, ini menjadi sejarah buat kita semua. Kita kuliahnya online gitu ya. Mungkin generasi ke depan udah berbeda lagi gitu. Nah, maka dari itu saya kemarin dapat info dari fakultas bahwa kita diperbolehkan tatap muka 50% ya, offline. Mungkin nanti di akhir setelah mid semester kita akan kuliahnya secara offline ya. Kalau misalkan sekarang ini mungkin masih banyak yang di luar kota ya. Atau nanti mungkin kuliah offline-nya ada yang offline, ada yang online ya. Oke, insya Allah mungkin nanti kita buat perkuliahan offline-nya di akhir semester ya, 6 pertemuan terakhir setelah mid. Nanti kita bertemu tatap muka, atau mungkin nanti saya menunggu informasi dari fakultas kapan sudah bisa pelaksanaan tatap muka online. Tuh. Supaya kita bisa tidak memiliki kendala seperti ini ya. Ini sekarang suara saya sudah terdengar dengan jelas atau masih terputus-putus? Jelas, Bu. Sudah jelas, Bu. Baik, kalau sudah jelas, saya akan mengumumkan tugas untuk tatap muka minggu depan. Ini kita gantian ya, karena kalian sudah jadi mahasiswa, tentunya tidak lagi siswa, sudah jadi maha gitu, lebih tinggi dari siswa. Maka kita akan melakukan forum diskusi. Saya minta dari 26 mahasiswa ini, silahkan adik-adik membuat kelompok sendiri ya, dibagi menjadi kelompok. Boleh pembagiannya tidak harus proporsional, tidak masalah ya. Silahkan. Kemudian dari tiga kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, silahkan berembuk siapa yang jadi kelompok 1, 2, dan 3. Itu membuat makalah ya, dan nanti presentasi. Silakan dipilih juru bicaranya siapa dan membuat slide presentasi. Presentasi tentang kelompok 1, sistem ekonomi kapitalis. Nah, kemudian kelompok 2, sistem ekonomi sosialis, dan kelompok ketiga, sistem ekonomi campuran. Kita akan melihat apa yang terjadi, bagaimana sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran ini. Silakan membuat makalah dan nanti presentasinya terkait dengan
apa sistem ekonomi kapitalis, lalu kemudian titik kelemahannya ya, titik kelemahannya dari sisi sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Silahkan untuk dibuat makalahnya, dibuat slide yang terbaik. Di pertemuan kita yang kedua nanti saya minta 3 kelompok ini presentasi dan kita diskusi bersama tentang sistem ekonomi yang sudah runtuh ini ya, ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Nah, untuk pembagian kelompok saya rasa saya serahkan ke adik-adik semua ya, silahkan untuk bagi sendiri ya. Halo, bisa bagi sendiri atau memang sudah ada kelompok di kelas ini? Maaf Ibu, Ibu satu kelompok isinya berapa? Manut aja, tidak dibatasin ya. Mungkin karena kosnya dekat atau mungkin karena rumahnya dekat, itu saya bebaskan saja. Pokoknya kelas ini menjadi 3 kelompok gitu. Tidak harus proporsional jumlahnya. Bisa dipahami? Bisa Bu. Ya, Bisa Bu. ya baik ya. Silahkan setelah ini berembuk ya untuk pembentukan kelompok. Minggu depan saya tunggu untuk presentasinya. Jadi ketika kita sudah tahu dasar kenapa kita harus meninggalkan sesuatu yang haram, kita akan pelajari dulu nih ekonomi yang lain ya. Kenapa ekonomi Islam itu wajib kita perjuangkan? Kita akan melihat sistem ekonomi yang lain, yaitu kapitalis, sosialis, dan campuran. Sehingga semakin yakin bahwa ekonomi Islam adalah rahmatan lil alamin, keberkahan untuk kita semua. Dan sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Oke, cukup ya, cukup dipahami. Dan silahkan kalau untuk masalah pembagian kelompok, saya rasa saya tidak perlu turut campur. Silahkan kalian semua yang menentukan. Gitu. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita buat beberapa kegiatan lagi ya, yang itu kelompoknya tidak harus itu saja. Nanti mungkin saya akan membuat menjadi 4 kelompok atau 5 kelompok gitu. Untuk hari ini, untuk pertemuan besok kita buat menjadi 3 kelompok. Silahkan makalahnya dan presentasi di kelas Zoom kita, sehingga harus dipersiapkan slide dan juru bicaranya untuk menyampaikan presentasi dan menyiapkan penjelasan ketika ada yang bertanya dari kelompok yang lain, gitu ya. Baik, ada yang mau didiskusikan dari adik-adik semua? Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Tidak ada? Oke, baik ya. Kalau tidak ada, saya rasa sudah cukup kita pertemuan hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya, saya izin keluar ya. Ibu. Oke.